Selama ini, penampakan naga sudah sangat sering kita lihat, baik melalui cerita-cerita fiksi dalam tayangan televisi, atau bahkan dalam buku-buku dongeng anak-anak. Di zaman modern, gambaran naga sudah divisualisasikan dalam berbagai bentuk. Ada yang menggambarkannya sebagai sosok baik, dan ada juga yang mengatakan bahwa naga adalah sosok yang jahat. Tapi, bagaimanakah pandangan Islam terhadap hewan mitologi yang satu ini? Apakah hewan ini benar-benar ada, atau bahkan juga diakui Islam? Simak video ini sampai habis, agar menambah wawasan. Sampai kini, keberadaan naga masih menjadi suatu perdebatan penting, bahkan di sejumlah cerita yang berkembang di masyarakat. Bagi masyarakat Eropa, naga selalu disimbolkan sebagai pertanda buruk atau hal-hal jahat. Naga adalah makhluk mitologi yang kerap digambarkan sebagai reptil terbang, dan hewan itu bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Penggambaran hewan naga dalam dongeng barat ini dilatar belakangi oleh kepercayaan bangsa barat, yang sebagian besar berasal dari cerita rakyat bangsa Viking, bangsa Yunani kuno, dan Romawi kuno. Dalam mitologi Yunani dan Romawi, naga digambarkan sebagai binatang ciptaan para dewa yang bisa mendatangkan cuaca buruk. Tetapi hal yang unik justru ada di kalangan masyarakat Asia. Bagi masyarakat di Asia, mereka justru menganggap bahwa naga adalah sosok baik serta membawa keberuntungan. Naga dalam dongeng Asia digambarkan sebagai ular yang memiliki 4 kaki dengan cakar, memiliki kumis panjang, tanduk, dan mata yang bercahaya. Meski tidak memiliki sayap, di negara-negara Asia, naga digambarkan sebagai hewan yang bisa terbang. Istilah nama naga sebenarnya berawal dari bahasa Sangsekerta, yaitu untuk menunjukkan perwujudan ular kobra raksasa. Kata naga terkadang juga digunakan untuk merujuk ular secara umum. Karena kisah tentang naga ini ditemukan dalam ajaran agama Hindu, Buddha, dan Jain, maka tak heran jika dalam shio Cina terdapat naga sebagai salah satu dari 12 shio yang ada dalam penanggalan Tionghoa. Menurut kepercayaan sebagian besar orang-orang Tionghoa, orang yang mempunyai shio naga adalah orang yang idealis, perfeksionis, dan penuh tekad. Jika kita menanyakan apakah ada ayat Al-Quran yang menyebutkan nama naga, ayat yang terlihat sesuai dengan naga yang digambarkan sebagai reptil, salah satu ayat yang paling sesuai adalah ayat 29 surah Asy-Syu'ara. Allah berfirman yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 29. Berbicara tentang hewan melata ataupun reptil, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sudah tidak asing dengan beberapa hewan seperti biawak, buaya, kadal, ular, atau bahkan komodo. Namun, hewan-hewan tersebut tentu sangat berbeda dengan naga, yang sebagai gabungan dari semuanya, dan bahkan dapat menyemburkan api. Selain dari surah Asy-Syu'ara ayat 29, ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kepada orang-orang kafir di alam akhir 99 ekor naga. Diceritakan bahwa orang-orang kafir akan dicakar dan digigit oleh naga tersebut. Dalam bahasa Arab, khususnya dalam beberapa kamus kontemporer seperti kamus Al-Ma'ani, naga adalah terjemahan dari kata tinin. Beberapa ulama meyakini bahwa sosok naga benar-benar ada. Menurut Abdul Latif Asyur, dalam kitab Mausu'atut Thair wal Hayawan fil Hadis An-Nabawi, mendeskripsikan bahwa naga adalah perpaduan antara reptil dan burung. Bentuknya seperti ular besar, namun memiliki jari-jari atau cakar seperti macan. Ada pula yang mengatakan kalau jari-jarinya seperti burung elang, persis seperti apa yang kita lihat di film-film. Selain itu, ulama yang bernama Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, yang merupakan kitab zoologi, memasukkan naga dalam salah satu jenis ikan, meskipun secara fisik ia lebih mirip dengan ular. Mengutip perkataan Al-Qazwaini, Ad-Damiri menyampaikan bahwa naga memiliki rupa yang lebih buruk dari ikan hiu toda. Giginya bertaring tajam seperti tombak, mulutnya lebar, tubuhnya panjang, dan tatapan matanya akan membuat siapapun ketakutan. Ia memiliki 2 sayap yang sangat besar,
Dikatakan juga, jika naga melintas di atas lautan, maka akan memunculkan gelombang tsunami. Tidak hanya itu, dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra juga dikatakan bahwa naga bahkan sudah ada sejak zaman Nabi Zulkarnain. Di surah Al-Kahfi, ada ayat yang menceritakan Nabi Zulkarnain melunakkan atau melebur besi atau timah menjadi cair untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj. Dalam kitab ini dikatakan bahwa pembakaran atau pencairan besi itu dilakukan dengan kobaran api dari naga. Masih dalam kitab yang sama juga dikatakan bahwa Nabi Musa pernah berduel dengan naga saat menggembalakan kambing-kambingnya. Dalam riwayat ini, naga itu disebut sebagai naga terakhir yang mati dan menjadi akhir dari seluruh kehidupan naga di bumi ini. Di riwayat lain, juga dikisahkan naga adalah penghuni lautan yang sangat kejam. Konon pada masa silam, naga itu adalah ular nakal yang suka memangsa hewan-hewan darat sampai populasi hewan-hewan tersebut berkurang. Karena ulah mereka, Allah menyuruh malaikat agar para naga dibuang ke dalam lautan. Setelah pembuangan itu, kenakalannya itu justru tetap tidak hilang, bahkan makin parah. Di laut, si ular nakal itu kembali memangsa hewan-hewan laut, hingga membuat badannya kian hari semakin membesar. Agar tidak terjadinya kerusakan yang makin parah, lalu Allah menyuruh para malaikatnya untuk memusnahkan para naga tersebut. Walaupun sekilas ada ayat dan hadis yang menceritakan tentang naga, namun karena tidak adanya temuan fosil atau bukti keberadaannya, sehingga perlu penelitian yang lebih lanjut untuk membuktikan bahwa naga benar-benar ada. Menurut para ilmuwan, jarang sekali orang-orang di zaman modern percaya dengan adanya naga. Walaupun tim efek khusus drama seri Game of Thrones berupaya sebisa mungkin untuk membuatnya tampak nyata. Terlepas dari itu semua, walaupun tidak pernah ada yang menemukan naga hidup dan tidak ada fosilnya, kita juga tetap tidak bisa mengatakan bahwa mereka memang benar-benar tidak ada dan tidak akan pernah ada. Menurut para ilmuwan, mungkin naga akan hidup di masa mendatang setelah berevolusi sebagaimana ular berevolusi dari kadal. Pernyataan ini karena adanya tanda-tanda kaki yang menghilang pada ular. Selain itu, pengarang buku An Instinct for Dragons, David A. Jones, mengatakan bahwa hampir semua orang pada tahapan pertumbuhan mereka meyakini akan adanya naga. Semoga video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami Keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya, insyaallah.